Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar serta tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Baik, adik-adik yang soleh, semoga Allah Ta'ala selalu memberikan perlindungan, kesehatan, dan kemudahan di dalam segala urusannya. Pelajaran tematik hari ini kita akan membahas tentang tema 5 pahlawanku muatan IPA, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Materi yang akan dibahas hari ini yaitu sifat-sifat cahaya, diantaranya merambat lurus, menembus benda-benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan. Tentunya adik-adik soleh pernah melakukan atau pernah merasakan atau pernah mengerjakan tentang dari penerapan sifat-sifat cahaya ini di dalam kehidupan sehari-hari. Cahaya dihasilkan dari sumber cahaya, misalnya matahari, senter, lampu, dan lilin. Cahaya berguna untuk membantu manusia untuk melihat benda-benda di sekitar, membedakan warna, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Sifat cahaya yang pertama yaitu merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus. Tentunya adik-adik soleh dapat melakukan percobaan dengan menggunakan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar. Pada saat lubang sejajar, maka akan terlihat cahaya lilin. Sebaliknya, apabila tidak sejajar, maka tidak dapat melihat lilin. Nah, jadi sifat-sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, menembus benda-benda bening. Pembuktian cahaya dapat menembus benda bening yaitu dengan cara mengarahkan senter ke papan melalui botol bening, sehingga cahaya yang dari senter akan menembus botol dan menyinari papan tersebut. Silakan adik-adik yang soleh untuk mengamati pada gambar tersebut. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Pemantulan akan teratur apabila cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata, seperti cermin. Nah, tentunya kegiatan ini adik-adik yang soleh selalu dilaksanakan atau dilakukan di dalam kegiatan sehari-hari ya. Dan jangan lupa ketika kita bercermin untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, tentunya benda yang ada di depan cermin
jaraknya benda akan sama dengan jarak bayangannya, ya. Kemudian sifat cahaya yang keempat yaitu dapat dibiaskan atau dibelokkan, ya. Contoh penerapan pembelokan cahaya adalah melihat bayangan dari dasar kolam yang dangkal atau pensil yang terlihat patah dan lebih besar saat dimasukkan ke dalam air. Silakan adik-adik yang soleh untuk mengamati contoh gambar cahaya dapat dibelokkan atau dapat dibiaskan. Dan adik-adik yang soleh juga bisa melakukan percobaan Kemudian yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Saat terurai, cahaya menghasilkan berbagai macam warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Contohnya adalah pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Kemudian cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Nah, contohnya yaitu pelangi. Dan contoh yang kedua yaitu apabila antum memiliki prisma kemudian terkena cahaya, maka akan terpantulkan, akan termenguraikan beberapa cahaya seperti cahaya yang gambar dari pelangi. Nah, itulah sifat-sifat dari penerapan cahaya, ya. Cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat menembus benda bening, kemudian cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat diuraikan. Nah, jadi sifat-sifat cahaya ini ada 5 macam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 35 yang artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas, cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, tentunya adik-adik yang soleh, ya, yang hebat-hebat dan yang pintar-pintar, kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan cahaya, sehingga cahaya tersebut diberikan kepada makhluk yang ada di bumi. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Adik-adik yang soleh, jangan lupa antum semua tetap menjaga kesehatannya, ya, tetap menaati, mematuhi protokol kesehatan yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Semoga adik-adik yang soleh tetap disiplin dan tetap semangat di dalam belajarnya. Sekian dari ana. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.